Ya baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tarjih Menjawab bersama Bapak Syamsul Anwar mengenai manhaj tarjih. Baik, kita lanjutkan Pak kepada pertanyaan selanjutnya. Ya, baik. Mengenai contoh-contoh penerapan manhaj tarjih di dalam bidang muamalah duniawiyah itu seperti apa Pak? Ya, baik. Di dalam agama Islam itu melakukan ibadah sangat berbeda dengan melakukan muamalat duniawiyah. Melakukan ibadah itu kaedahnya adalah pada asasnya kita hanya boleh melakukan ibadah yang disahkan oleh ajaran agama. Kaedahnya kalau kita sebut di dalam bahasa Arab itu al-aslu fil ibadati at-tahrim hatta yadullat dalilu ala syar'iha. Jadi pada asasnya ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali yang disyariatkan atau kecuali yang ada dalil yang menunjukkan ibadah itu disyariatkan. Jadi kita beribadah itu harus menurut kaidah yang sudah ditentukan, nggak boleh kita karang-karang. Saya mau ibadah, saya mau sholat, lalu sholat seenak edewe, nggak boleh seperti itu. Tapi beda dalam muamalat. Muamalat itu sifatnya kehidupan dan aktivitas yang dinamis selalu berkembang. Sehingga asasnya di dalam agama Islam adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pada asasnya kegiatan-kegiatan muamalat itu adalah boleh semuanya untuk dilakukan kecuali yang dilarang. Nah, jadi terbalik dari ibadah. Kalau ibadah itu tidak boleh yang kita lakukan kecuali yang disahkan. Kalau ini apapun boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Jadi dalam muamalat duniawiyah itu selalu mengalami perubahan. Nah, termasuk dalam kaidah-kaidah agama tentang kehidupan bermuamalat itu di sana sini mengalami banyak perkembangan. Nah, kalau tadi ditanyakan contoh, misalnya contoh kita menemukan sebuah hadis Nabi di mana Nabi Muhammad SAW bersabda itu lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita menjadi pemimpin. Nah, jadi menurut hadis ini Mbak, wanita boleh jadi pemimpin. Nah, padahal kita dalam kehidupan kemasyarakatan mengalami perkembangan yang dahsyat sekali. Gerakan-gerakan wanita yang menuntut persamaan hak termasuk dalam hak-hak untuk dipilih dan memilih gitu. Nah, dalam hal ini lalu bagaimana kita menyikapi hadis yang melarang mengangkat perempuan menjadi pemimpin ini? Maka di dalam tarjih itu dilakukan reinterpretasi ulang, diijtihadi kembali, ditarjih kembali, artinya direspon kembali secara intelektual dari sudut pandang yang baru itu. Jadi hadis ini dilihat sebagai sebuah hadis yang sifatnya kondisional. Jadi tidak berlaku universal, tidak berlaku sepanjang zaman. Kenapa Nabi melarang perempuan untuk menjadi pemimpin? Itu karena kondisi pada waktu itu. Jadi pada saat itu ya wanita masih lebih banyak hidup dalam 4 dinding tembok rumahnya itu. Jadi kurang aktivitas di luar kecuali hanya beberapa perempuan tertentu saja seperti Khadijah yang menjadi pebisnis dan Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Khadijah juga istri Nabi tapi dia sudah meninggal sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi inilah hanya ada beberapa perempuan yang mempunyai aktivitas di ranah publik yang lebih menonjol, tapi pada umumnya itu mereka lebih banyak di rumah. Oleh karena itu Nabi mengingatkan karena mereka banyak di rumah, tidak punya pengalaman kehidupan politik, kehidupan ekonomi, tidak punya banyak pengetahuan sosial kemasyarakatan. Jadi kalau diangkat itu akan menimbulkan masalah karena tidak punya
pengalaman. Untuk memimpin tuh harus punya kapasitas menurut istilah kita sekarang. Pada zaman itu umumnya wanita tidak punya kapasitas. Oleh karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Jadi larangan hadis ini artinya bukan larangan kepada wanita untuk menjadi pemimpin, tapi larangan kepada orang yang tidak punya kapasitas untuk memimpin. Jadi cara membacanya seperti itu. Jadi di sini dalam Adabul Mar'ah fil Islam yang merupakan putusan tarjih pada tahun 1976 dari abad yang lalu ditegaskan bahwa wanita boleh menjadi pemimpin. Hadis itu bukan larangan untuk wanita menjadi pemimpin itu. Jadi seperti saya tegaskan tadi, yang dilarang itu adalah orang tidak punya kapasitas tapi juga memimpin. Dalam kaitan ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Yang artinya apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak memiliki kapasitas di bidang itu, maka nantilah saatnya. Nantilah saatnya itu, tunggu saja saat musnahannya atau kehancurannya, kira-kira. Jadi yang dilarang oleh hadis Nabi tadi dibaca oleh majelis tarjih adalah larangan menjadi pemimpin bagi mereka yang tidak berkapasitas untuk itu. Apakah itu laki-laki maupun perempuan. Nah, inilah bentuk inovasi tadi. Jadi pembaharuan interpretasi di bidang muamalat dunyawiyah yang dilakukan oleh majelis tarjih itu. Nah, ini. Jadi memang memahami hadis itu tidak harus tekstual ya, tapi harus memiliki pemahaman lebih seperti itu ya. Ya, di dalam majelis tarjih memahami hadis itu pertama dia harus integralistik. Jadi harus menyeluruh. Tidak hanya menyimpulkan suatu diktum putusan tarjih berdasarkan satu hadis, tapi dibaca seluruh hadis lain dan lain dalil-dalil yang lain, baik ayat Al-Quran maupun dalil-dalil lainnya. Semuanya harus dihadirkan. Jadi itu namanya integralistik komprehensif. Itu. Jadi itu tuh bagian dari manhaj tarjih itu tadi. Itu, ya. Lalu mungkin ada contoh lain, pasal lain kepemimpinan perempuan dalam bidang muamalah duniawiyah? Ya, ada beberapa contoh lain dari keputusan tarjih, dan ini yang lebih sangat kontroversial lagi di masyarakat, yaitu masalah hisab dan ru'yat. Nah, di dalam hadis Nabi itu tegas Nabi menyatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena telah meru'yat hilal, dan beridul fitri pula apabila kamu telah meru'yat. Nah, ini hadisnya. Dan hadis ini banyak sekali dalam berbagai versi lafal. Itu adalah salah satunya. Nah, tetapi Muhammadiyah secara umum melalui putusan tarjihnya itu tidak menggunakan ru'yat ini. Ru'yat itu artinya melihat. Jadi melihat tuh melihat apakah hilal sudah muncul apa belum. Lalu dilihat, kalau sore itu dia sudah muncul, terlihat, besok harinya mulai bulan baru. Kalau Ramadan ya tanggal 1 Ramadan, kalau Syawal ya tanggal 1 Syawal, kalau Zulhijjah ya tanggal 1 Zulhijjah. Kalau sore itu tidak terlihat, maka tanggal 1 bulan baru, Ramadan, Syawal, atau Zulhijjah, dan bulan-bulan lain mulainya lusa. Nah, itu ru'yat itu seperti itu. Jadi terlihat. Tapi persoalannya dalam penyelidikan majelis tarjih, ru'yat itu punya banyak problem. Nah, jadi ada problem. Problem yang pertama, ru'yat itu terbatas. Peluang melihatnya di muka bumi. Artinya tidak semua orang di muka bumi bisa melihat. Terkadang hilal itu muncul di muka bumi pada kawasan yang sempit. Sedangkan sebagian besar kawasan dunia tidak bisa melihat. Sehingga kawasan yang melihat
itu besoknya mulai bulan baru, Ramadan, Syawal, yang belum bisa melihat mulainya lusa. Jadi terjadi perbedaan. Nah, kalau perbedaan puasa dan Syawal saja nggak masalah. Yang runyam itu kalau terjadi perbedaan Zulhijjah. Jadi gimana itu? Misalnya di Mekah sore tertentu hilal Zulhijjah sudah terlihat, orang Mekah melihat. Terus di Indonesia yang terletak di kawasan timur bumi belum terlihat. Sehingga orang Mekah memasuki Zulhijjah besoknya. Orang Indonesia karena belum lihat, masuk Zulhijjah itu adalah lusa. Sehingga mulai bulan Zulhijjah terjadi perbedaan itu antara orang Mekah dan orang Indonesia. Itu nanti timbul masalah puasa hari Arafah. Nah, karena Mekah mulai 1 Zulhijjah lebih dulu, dia tanggal 9 Zulhijjahnya hari puasa Arafahnya lebih dulu. Indonesia karena tidak terlihat, lalu mulai 1 Zulhijjah lusa, maka tanggal 9 Zulhijjahnya terlambat 1 hari dari Mekah. Nah, di Mekah sudah tanggal 9, kita baru tanggal 8. Puasa Arafah itu adalah puasa pada hari Arafah, hari di mana jamaah haji wukuf di padang Arafah. Sehingga timbul masalah, kita di Indonesia baru tanggal 8, lalu puasanya hari apa? Nah, itu problem yang pertama dari ru'yat itu. Apalagi sekarang umat Islam sudah ada di seluruh dunia. Di zaman dulu umat Islam hanya ada di Mekah saja, di Saudi Arabia saja, tidak ada problem. Nah, tapi sekarang umat Islam sudah ada di seluruh dunia, jadi timbul masalah dalam bidang itu. Satu masalah pertama yang menyebabkan majelis tarjih beralih dari ru'yat kepada hisab. Tentu banyak masih argumen-argumen yang lain. Ya, baik pemirsa, Tarjih Menjawab akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta kini menerima peserta didik baru tahun ajaran 2016-2017. Dilengkapi dengan fasilitas belajar yang memadai, pendidik yang profesional, serta disediakan asrama Putri Khadijah. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta mencetak kader-kader muslim terbaik sebagai kaderisasi Muhammadiyah yang memiliki kemampuan berpikir handal, berakhlakul karimah, serta berdaya saing internasional. Ayo daftar sekarang juga. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, unggul zikir, pikir, dan skill. Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, institusi pendidikan Muhammadiyah tingkat menengah yang unggul dan pencetak kader ulama, pemimpin, serta pendidik sebagai pembawa misi gerakan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mari bergabung bersama kami, bersama Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, untuk menjadi calon pendidik dan pemimpin putri Islam. Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta adalah madrasah yang didirikan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Madrasah Mu'alim Muhammadiyah adalah sekolah kader persyarikatan Muhammadiyah. Pendidikan 6 tahun yang berada langsung di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah. Madrasah Mu'alim Muhammadiyah pada tahun ajaran 2016-2017 ini membuka penerimaan siswa baru terhitung mulai 1 Februari hingga 8 Mei 2016. Mari bergabung bersama kami di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta.
Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. こんにちは。アフマッドダーラン大学に留学中の村野和香と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマッドダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan.